Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada video pembelajaran kali ini. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan semoga selalu kita akan diberikan keimanan dan kesehatan. Oke, salam semangat. Kali ini saya akan memberikan materi lanjutan tentang emosi yang akan diberikan pada kelas 11 farmasi klinis dan komunitas. Kemarin karena kita sudah membahas tentang macam-macam pengertian emosi, ya, kemudian ada komponen emosi, kemudian emosi itu berasal dari mana aja, misalnya dari alam ataupun dari buatan. Kemudian tipe emosi apa saja, ada tipe OW atau oil in water atau minyak dalam air, ataupun tipe WO atau water in oil atau air di dalam minyak. Ya. Kemudian selain itu kita juga sudah mempelajari tentang tujuan pemakaian emosi, ya, bukan emosi tapi emosi. Ya, tujuan pemakaian emosi baik secara peroral untuk pemakaian oral itu biasanya tipe apa aja. Kemudian kalau yang topikal untuk pemakaian luar itu biasanya digunakan tipe apa saja, tipe emosinya. Nah, kemudian setelah itu kemarin kita juga sudah membahas tentang dua teori tentang pembentukan emosi, ya, teori tentang pembentukan emosi. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu teori tegangan permukaan atau teori surface tension, ya. Akan saya ulang sedikit, ya. Jadi ketika jadi suatu molekul baik air maupun minyak itu memiliki dua jenis daya tarik menarik. Yang pertama adalah daya tarik menarik antar kohesi, yaitu antar molekul itu sendiri yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah adhesi, yaitu antara molekul yang tidak sejenis. Contohnya misalnya seperti kalau kohesi, misalnya molekul air kemudian dengan molekul air yang satu, dia akan tarik menarik dengan molekul air yang satu lagi, ya. Karena air sama air maka dia sejenis, jadi sama, dia tarik menariknya sama, dia akan menariknya sama. Nah, kalau misalnya yang dia tarik menarik yang berbeda, biasanya molekul yang berlainan jenis, misalnya molekul air dengan molekul alkohol misalnya, jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan, itu namanya adhesi. Tetapi kalau yang kohesi itu molekul yang sama, misalnya air dengan molekul air, dia akan saling tarik menarik. Nah, dengan adanya daya kohesi ini maka bisa menyebabkan terjadinya perbedaan tegangan permukaan, ya. Misalnya misalnya ada air sama minyak, ya, air sama minyak. Nah, air ini misalnya yang di bawah ini adalah molekul air, dia akan saling tarik menarik dengan molekul air sendiri. Kemudian minyak yang di atas ini dia akan saling tarik menarik dengan molekul yang jenisnya, dengan minyak sendiri. Sehingga ketika ini digabungkan, dia terjadi perbedaan tegangan permukaan. Kenapa? Karena dia saling menarik sendiri. Jadi molekul air yang menarik molekul air, molekul minyak yang menarik molekul minyak, sehingga tidak bisa campur, ya, karena adanya daya kohesi tadi. Kemudian dengan cara ini maka kita membutuhkan suatu pihak ketiga yang bisa istilahnya bisa menurunkan tegangan permukaan, ya. Jadi tadi molekul air punya tegangan permukaan, kemudian molekul air punya daya kohesi, kemudian molekul minyak mempunyai daya kohesi, sehingga karena adanya kohesinya tadi maka terjadinya tegangan permukaan. Nah, supaya nanti bisa bercampur maka perlu adanya penambahan suatu zat yang ketiga, yaitu yang namanya emulgator. Nah, prinsipnya emulgator ini adalah fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan permukaan. Yang maunya seperti ini enggak campur, nah kemudian akhirnya bisa campur seperti ini, nah, jadi memang seperti itu. Kemudian semakin tinggi tegangan permukaan maka semakin sulit kedua zat itu akan bercampur, ya. Jadi kalau istilahnya pembatasnya itu semakin tebal maka tidak akan mungkin semakin campur. Tetapi pembatasnya kalau semakin tipis maka kemungkinan akan bisa semakin bercampur.
Oke. Kemudian yang kedua adalah teori orientasi bentuk baji atau oriented wedge. Ya, emulgator dibagi menjadi dua kelompok, yang satu hidrofilik yang suka air, kemudian yang satu lipofilik yang suka minyak. Nah, masing-masing kelompok ini biasanya akan bergabung ke dalam kelompok-kelompok yang disenanginya. Ya, kalau misalnya yang suka air ya maksudnya hidrofilik, kalau misalnya suka minyak ya maksudnya ke lipofilik. Ya. Antara kedua jenis ini tadi biasanya akan membentuk suatu keseimbangan. Ya, membentuk suatu keseimbangan yang namanya adalah HLB, hidrofil lipofil balance, ya, di mana HLB ini merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok hidrofil dengan kelompok lipofil. Semakin besar harga HLB berarti akan tadi semakin mudah atau bercampur dengan air. Kalau sebaliknya, kalau semakin rendah maka akan semakin mudah larut ke dalam minyak. Oke. Ini daftar HLB yang kemarin sudah kita bahas. Oke. Ya. Ini nanti akan kita bahas agak terakhir, penentuan harga HLB nanti beserta hitungannya. Oke. Saya akan lanjutkan dulu ke yang secara interparsial film supaya nanti kita tidak terpisah-pisah. Oke. Kita yang masuk yang ketiga yaitu teori interparsial film atau teori plastik film. Teori ini mengatakan bahwa emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak sehingga terdapat suatu adanya lapisan film yang membungkus partikel fase dispersi, ya, fase yang terlarut, ya. Misalnya seperti ini. Ini ada misalnya kita punya emulsi tipe OW atau oil in water atau minyak dalam air. Nah, ini minyaknya yang ada di dalam. Kemudian dia akan terlapisi oleh suatu emulgator, ya, terlapisi oleh emulgator yang membentuk lapisan film, ya, dia membungkus lapisan tadi minyak, ya, membungkus fase disperse, fase minyak. Ya, kalau misalnya tipenya ini kebetulan ada OW, ya, jadi membentuk seperti lapisan film. Nah, dengan terbungkusnya partikel tersebut, maka usaha antara partikel yang sejenis itu terhalangi, ya. Jadi misalnya ini molekul minyak. Kemudian ini juga molekul minyak, ya. Karena ini pada molekul minyak yang satu dia terlapisi oleh film, plastik film, sedangkan yang satunya juga molekul yang minyak yang kedua juga terlapisi oleh film, maka ini tidak mungkin akan susah untuk menggabung. Dia kan jadi terhalang karena ada apa? Kan ada pembatas tadi. Nah, kalau tidak ada pembatas, misalnya ini pas molekul minyak ini dengan molekul minyak, ketika ketemu dia akan tergabung. Ya, jadi seperti ini. Tetapi karena ada film, ada pembatas, ya, sehingga ketika dia bertemu dengan molekul yang sejenis, minyak dengan minyak, dia tidak akan bisa bergabung, dia akan terhalang. Nah, dengan adanya penghalang tadi yang berbentuk film, maka akan emulsinya akan menjadi lebih stabil atau fase dispersinya akan menjadi lebih stabil. Kita putus, ya, ini tadi. Fase dispersi agar stabilitas emulsi maksimal, maka emulgator harus memenuhi persyaratan, ya. Yang pertama adalah dapat membentuk lapisan film yang cukup kuat tapi lunak, kemudian jumlahnya cukup untuk menutupi semua partikel fase disperse, ya. Kemudian yang ketiga yaitu dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua permukaan partikel dengan segera. Itu persyaratan dari emulgator yang akan dibuat pada teori interparsial film. Oke. Ini tadi syaratnya harus bisa membentuk lapisan film yang kuat, ya, tapi lunak, ya. Artinya tidak kaku. Kemudian jumlahnya cukup. Jadi semua molekul minyak itu harus tertutupi oleh emulgator ini tadi. Kalau tidak ada salah satu yang tidak tertutupi, maka nanti salah satunya dia akan bisa gabung, ya, dia akan bisa saling bergabung. Nah, itu nanti dia makanya fase dispersinya nanti tidak stabil sehingga emulsinya akan tidak terbentuk atau gagal. Kemudian dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua permukaan partikel dengan segera. Ya, ini tadi. Oke. Yang terakhir adalah teori erektik double layer atau lapisan listrik lengkap, ya. Jika minyak terdispersi ke dalam air, satu lapis air yang langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis, ya.
sedangkan lapisan berikutnya akan mempunyai muatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya. Dengan demikian seolah-olah setiap partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang berlawanan. Nah, benteng itu akan menolak setiap usaha dari partikel minyak yang akan mengadakan penggabungan menjadi satu molekul yang besar karena susunan yang sama. Dengan demikian antara sesama partikel akan tolak menolak, maka stabilitas emulsinya akan bertambah ya. Jadi minyak yang terdispersi ya, kalau ini berarti tipenya adalah OW, oil in water. Jadi minyak yang akan terdispersi ke dalam air, satu lapis air yang langsung. Jadi misalnya ini lapisan ini fase minyak, kemudian ini fase air. Jadi satu lapis air, ketika satu lapis air yang berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis ya. Ini sama, berarti muatannya misalnya kalau ini negatif, berarti ini nanti yang fase airnya juga negatif ya. Sedangkan lapisan berikutnya dia akan bermuatan berlawanan ya. Lapisan berikutnya yang sebelah sini, yang di belakangnya sini, dia akan berlawanan dengan lapisan yang ada di depannya ya. Jadi ada dua benteng, yang satu ini tadi misalnya negatif, kemudian yang sebelah sini adalah positif ya. Jadi ketika kalau negatif namanya negatif, dia akan tolak menolak. Sebaliknya di sini ketika dia akan berlapisan dengan positif, dia juga akan tolak menolak ya. Jadi ketika dia bertemu dengan molekul minyak yang muatannya positif, dia akan saling tolak menolak. Kemudian ketika yang sebelah sini negatif ketemu dengan muatan yang negatif juga akan tolak menolak ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi seperti memiliki dua benteng, yang depan positif misalnya, yang belakang negatif ya. Jadi seperti itu. Contohnya seperti itu. Penyebab terjadinya muatan listrik ya. Yang pertama adanya ionisasi pada molekul permukaan partikel. Kemudian yang kedua adanya absorpsi ion oleh partikel dari cairan di sekitarnya. Yang ketiga adalah adanya gesekan partikel dengan cairan yang ada di sekitarnya. Nah, ini penyebabnya terjadinya muatan listrik. Kok bisa jadi muatan positif, bisa jadi muatan negatif? Nah, jadi ya ini contohnya. Oke. Untuk macamnya kita masuk ke video berikutnya. Oke, saya kembali ke tadi penentuan harga LV ya. Ingat penentuan harga LV ini tadi kita masuk ke dalam teori yang kedua, yaitu orientasi bentuk gaji atau oriented wage. Oke, contohnya seperti ini. Pada pembuatan 100 ml emulsi tipe minyak dalam air diperlukan adanya suatu emulgator dengan harga LB-nya 12. Jadi harga LB yang diinginkannya itu 12. Oke, saya tunjukkan misalnya ini tadi ya. Berarti 12 itu antara 13 sampai 15. 12 itu berarti 8 sampai 18. Berarti dia merupakan emulgator tipe OW atau minyak di dalam air ya. Sebagai emulgator akan dipakai campuran span 20, bukan spannya jumlahnya 20 bukan, tapi ini adalah nama span 20 tipenya. Span 20 dengan harga LB-nya adalah 8,6. Kemudian twin 20 adalah dengan harga LB 16,7. Lah dari dua HLB ini mungkin kita bisa diketahui ya, mana yang sifatnya mengarah ke hidrofilik, mana yang ke lipofilik. Semakin tinggi HLB maka dia sifatnya hidrofilik, berarti twinnya yang lebih ke hidrofilik. Semakin rendah harga HLB-nya berarti dia sifatnya ke lipofilik. Nah, berarti yang agak lipofilik berarti yang span 20. Nah, campuran dari span sama twin tadi digunakan sebanyak 5 gram. Nah, berapakah masing-masing antara span berapa, kemudian twinnya berapa? Ya, ini nanti kita akan bisa menghitungnya. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Kita bisa menggunakan dua rumus. Ya, yang rumus yang pertama adalah ini, A%B sama dengan X min HLB-B dibagi dengan HLB-A min HLB-B dikalikan 100%. Kemudian B persen A sama dengan 100% dikurangi A persen. Oke, dimana X itu tadi adalah harga LB yang diminta atau harga kebutuhan. Kemudian A adalah harga HLB yang paling tinggi, berarti yang ngarahnya ke hidrofilik. Kemudian HLB-B adalah harga HLB rendah, berarti mengarahnya ke yang lipofilik.
Oke, X. X-nya berarti kita tentukan dulu. X apa tadi? Yaitu harga HLB yang diminta. Lah, harga HLB yang diminta tadi berapa? Nah, ini dilihat. Diperlukan suatu emulgator dengan harga HLB 12. Nah, berarti yang diminta berapa? HLB campurannya, HLB emulgator ya 12. Berarti X-nya berapa? X-nya 12. Kemudian A adalah harga HLB yang tinggi, HLB yang bersifat hidrofilik. Siapa tadi? Ya, HLB-nya paling tinggi siapa? Yaitu Twin 20 dengan harga HLB adalah 16,7. Kemudian B, HLB rendah, harga HLB rendah siapa? Yang sifatnya lipofilik, yaitu campuran SPAN 20 dengan harga HLB 8,6. Nah, ini tadi ya, X 12 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke rumus. Berarti persen twin, nah itu adalah, kenapa kok bisa twin? Oke, kita masuk ke atasnya ini ya. A persen B ya, ini A persen B. A tadi yang tinggi siapa? Ya, yang tinggi adalah twin. B siapa? Yang rendah siapa? SPAN. Nah, berarti A persen B, berarti A yang tinggi. Persen twin sama dengan tadi 12 harga HLB yang diminta dikurangi dengan HLB yang rendah, yaitu 8,6 dibagi dengan HLB yang tinggi 16,7 dikurangi HLB yang rendah 8,6 dikalikan 100%. Nah, didapatlah 42%. Pak, ini caranya bagaimana? Ya, ini dikurangi dulu 12 kurangi 8,6, kemudian 16,7 dikurangi 8,6. Nah, itu nanti dibagi kemudian dikalikan 100%. Kemudian persen twinnya berapa? Kalau misalnya kita ketemu 42%, lah berapa gram yang kita butuhkan? Nah, tinggal dikalikan dengan jumlahnya tadi yang diperlukan berapa. Ya, kita butuh tadi yang campuran emulgatornya berapa? Nah, ini kan 5 gram ya. Campuran emulgatornya 5 gram. Campuran emulgatornya 5 gram. Berarti kalau twinnya 42% bagian ya, kalau totalnya kan 100%. Lah kalau twinnya hanya 42 bagian, lah berarti twinnya berapa? Dari 42 bagian dari 5 gram ini tadi ya, kan totalnya semua tadi SPAN sama twin kan totalnya beratnya 5 gram. Lah kalau twinnya hanya 42 bagian ya berapa? Ya caranya begini, 42/100 dikalikan dengan 5, yaitu 2,1 gram. Nah, kemudian SPAN, nah SPAN tinggal ngurangi aja lah. Tadi kan total persentase adalah 100. Kalau twinnya hanya 42 bagian, berarti SPAN-nya piro ya? Tinggal dikurangi 100 dikurangi 42. Nah, SPAN-nya 58 bagian dari total berapa? 5 gram. Lah berarti 58% atau 58 bagian itu berapa gram? Nah, caranya adalah 58/100 dikalikan tadi jumlah twin sama SPAN, totalnya 5 gram, berarti 2,9 gram. Berarti berat masing-masing twin 20 2,1 gram, SPAN 20 2,9 gram. Ini kalau pakai rumus yang pertama. Oke. Nanti kalau misalnya kurang paham, nanti bisa lewat WA ataupun dalam kolom komentar. Boleh nanya, nggak apa-apa. Oke. Kemudian yang kedua, yaitu pakai rumus yang kedua, yaitu B1 kali HLB1 ditambah B2 kali HLB2 sama dengan B campuran kali HLB campuran, dimana B1 B adalah berat emulgator campuran, ini B berat emulgator campuran, kemudian B1 ini adalah berat emulgator SPAN ya, kalau ini bukan yang rendah bandak tapi SPAN, kemudian HLB1 berat HLB-nya punya SPAN, kemudian B2 berat emulgator twin, kemudian HLB2 ini adalah HLB-nya punya twin. Sebetulnya kalau dibolak-balik nggak masalah ya. Kalau misalnya B1 SPAN, B1 twin, B2 SPAN, nggak masalah. Nanti hasilnya akan sama. Sama dengan B berat campuran, berat tadi ya 5 gram, kemudian HLB campuran yang diminta tadi berapa? 12. Oke. Berat emulgator campuran ya, tadi yang diminta 5 gram. Berat emulgator SPAN kan kita belum tahu ya, karena kita belum tahu SPAN beratnya berapa, maka kita misalkan aja beratnya adalah A gram. Kemudian B2, nah kalau SPAN-nya itu A gram, berarti twinnya berapa? Ya tadi tinggal kan totalnya 5. Kalau SPAN-nya A, berarti twinnya berapa? Ya tinggal 5 dikurangi A gram ya. Nah, terus ini berapa ya? Nanti kita akan cari.
Kemudian HLB1 harga HLB span 20 yaitu 8,6, HLB2 adalah harga HLB twin 20 sebesar 16,7. Oke. Kita masukkan rumus. Tadi B1 kali HLB1, B2 kali HLB2 kali sama dengan B campuran kali HLB campuran. B1 tadi beratnya dari span yaitu A gram dikalikan HLB-nya span 8,6. Kemudian B2 adalah beratnya twin yaitu 5 dikurangi A gram dikalikan dengan HLB twin 16,7 sama dengan berat campurannya ada 5 gram dikalikan dengan HLB campuran sebanyak 12. Oke, dan seterusnya. Oke, 60 ya. Jadi ini 8, ini A dikalikan 8,6 ya jadinya 8,6 A atau A 8,6 boleh lah, ini enggak masalah karena ini juga perkalian. Kemudian ditambah dengan ya, karena ini adalah pengurangan dan ini belum bisa dikurangkan karena tidak ada angkanya, maka kita langsung perkalian aja. Berarti 5 dikalikan 16,7 jadi ditambah, karena ini nilai 5 nya adalah positif, maka 5 dikalikan 16,7 kemudian dikurangi. Loh kok bisa negatif Pak? Nah ini tadi, ini kan ada negatif. Negatif dikalikan positif hasilnya negatif, maka negatif A dikalikan 16,7 sama dengan 5 kali 12 berapa? 60. Nah sudah ketemu ini 8,6 gram ditambah 83,5 kurang gram dikurangi 16,7 A gram sama dengan 60 gram ya. Jenis mana yang ada A nya mana? Nah ini 8,6 sama 16,7 kita kelompokkan jadi satu, kita pindahkan ruas ya, kita pindahkan ruas ke kanan ya. 16,7 pindah ruas ke kanan berarti karena dia negatif, berarti kalau dia pindah ruas jadinya positif. Sedangkan 8,6A ini positif dari ruas kiri, kemudian dia pindah ke ruas kanan, maka berubah tandanya yaitu menjadi negatif ya. Kemudian sebaliknya, karena 8,3 gramnya ini tetap nggak pindah-pindah, berarti dia tetap dia positif. Nah, sebaliknya kalau 60 karena dia dari ruas kanan, kemudian dia pindah ke ruas kiri, mau pada mulanya dia positif, kemudian karena dia pindah ruas maka tandanya akan berubah menjadi negatif. Nah, ini sudah jenis ya, 8,3, 60, ini ada A-nya semua. Oke, tinggal dikurangkan hasilnya seperti ini ya. 2,35 gram sama dengan 8,1 A gram. Nah, terus ini gimana udah selesai ya? Belum ya, karena di sini kita mau mengetahui A-nya berapa. Ya, berarti karena ini perkalian, berarti ini tinggal pindah ruas. Kalau 8,1 dikalikan A, dia pindah ruas ke kiri, maka dia akan berubah menjadi pembagian ya. Jadi dibagi bawah ya. Jadi kalau di sini ya, karena kebalikannya kalau pindah ruas itu biasanya kebalikannya. Kalau dari kanan dia perkalian, kemudian dia pindah ruas ke kiri, maka dia masuk ke pembagian ya. Jadi dia masuk ke bawah dibagi 23,5 dibagi 81, maka hasilnya adalah 2,9. Nah, maaf ini harusnya gramnya dicoret ya, 2,9. Oke, karena A nya sudah ketemu berarti mudah dong kita cari B nya, yaitu karena tadi B punya E twin adalah 5 dikurangi A gram. Nah, A nya sudah tahu, tinggal diganti saja 5 dikurangi 2,9 ini tadi ya, hasilnya 2,1. Berat span 20 2,9, berat twin 20 2,1. Sama hasilnya sama. Nah, ini sama. Twin 2,1, span 2,9. Oke. Demikian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih belum jelas, kalau misalnya terlalu cepat dan sebagainya, mungkin bisa lewat WA saja. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan serta keimanan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.